Sayembara. Ayo, sayembara. Diumumkan pengawal. Iya. Pangeran, Yes. kita masuk ke tempat yang salah sepertinya. Yes. Udah nyampe. Ya udah. Nyampe. Oke. Untuk bumbu dapur, bawang merah dan bawang putih, izinkan kami Pangeran untuk mendatangi. Pak Ma, ini aku lagi cari jodoh. Ada yang cocok gak dengan sepatu? Kamu lama sih. Ada yang mau ngetes nggak? Kayaknya itu sepatu ukuran kaki aku deh. Coba. Ayo ke sini. Coba sini. Ya, Ayu ngarep banget kayaknya ya. Coba aku pakai ya. Iya. Ah, nggak cukup. Kawan-kawan kayaknya kegedean, bukan punya Ayu kayaknya. Ya. Ya. Ya drop. Kegedean. Kamu jangan ngaku-ngaku ya, kaki kamu kecilin ya. Ayo. Aku mau coba ya. Ayo Awas kamu ya. durasi yuk dipercepat. Awas Ayo, kalau durasi sampai cepetan. kaki kamu muat. Cepetan pakai, lama banget sih. Ayo. Wow! Pangeran, sepertinya putri yang diidamkan udah di depan dan cocok sepatunya. Selamat Jadi, ya. sebentar. Selamat Dia ya. sama dia. Selamat ya. Jadi Jadi- sebenarnya dia sama dia. Aku sama siapa saudara? Kamu sama security yang ada di depan sana. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Ting Ting Gol. Ya, Dari tadi kita berempat udah ngomong, udah ketawa, satu orang doang yang gaji buta. Ya. Tukang bakso, maju lu. ini. Saya. Ya. Sini, jangan gaji tukang buta apa? sini. Tukang bakso. Keluarga Ntar lu saya ambil kesian udah baksonya. nonton. Dia bukan tukang bakso. Apaan dong? Nah, Tepuk tangan dulu dong untuk saya ya. 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 Tangan aku lu, Iya, tapi balik ke saya diri loh. lu. Ya berkat stand up gue jadi sering jalan-jalan ya. Terakhir bulan kemarin gue jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Di sini ada Tanjung Pinang, ada yang tahu Tanjung Pinang? Tanjung Pinang itu satu budaya yang etniknya tuh lekat dengan budaya Melayu, yaitu pantun. Gue tanya-tanya sebelum gue perform itu gue melakukan observasi. Apa sih yang khas di sana? Di sana ternyata khas itu setiap orang suka sama yang namanya berpantun. Dia mau ngomong apain aja tuh di sana tuh katanya pantun. Nikahan pantun, mau sunatan pantun. Dia mau pantun aja pantun dulu gitu. Iya. Jadi kalau gue tuh takut gitu, gue takut kesana ya Allah, ini gimana ya? Apa bener ya? Ternyata pas gue udah sampai sana bener, gue disambut pakai pantun. Wah. Sambut, sambut. Disambut pakai pantun bener. Pas sampai sana kan bandara, terus pas masuk ke restoran, pas gue pengen duduk ditahan. Jangan, duduk bukan sembarang duduk, wah duduk, blablabla pantun. Gue mau makan,
jangan makan dulu. Makan bukan sembarang makan. Wah, semuanya serba pantun ini. Masalahnya abis makan itu kan perut gue mules ya. Perut gue mules banget. Aduh, mana ini? Ini yang gue takutin nih di WC-nya ada yang jagain gitu. Iya. Jadi pas gue sampai WC gitu kan, pas gue masuk ada yang jaga. Wait. Jangan mulai. Celana bukan sembarang celana panjang, baju berdasi. Tak peduli ya, dari mana mau kemana, masuk WC harus permisi. Wah. Akhirnya gue belajar, gue balas gitu kan. Mas perak adalah harta, dijaga, dipenuhi sepenuh hati. Saya nahan dari Jakarta, tolong pinjam WC-nya sekali. Wah. Dibalas lagi sama dia. Wih, pandai awak berpantun nih, zaitun bukan sembarang zaitun. Semangka bulat seperti semangka. Pandai kali awak berpantun, silakan pakai WC semaunya. Wah. Gue senang dong ya. Gue senang, akhirnya gue masuk. Set, mau masuk gak jadi. Ngomong yang jelas, jangan kumur-kumur lu, ngomong yang jelas. Ya, pas gue masuk, akhirnya gue keluar lagi gak jadi. Gue bilang gini, zaitun bukan sembarang zaitun, pulau penyengat jauh di sana. Saya sudah lama berpantun, saya sudah di celana. Selamat malam, saya Riki. Nah, untuk pemirsa dimanapun Anda berada, kita sekarang masuk ke segmen kisah nyata. Kayaknya nyeremin banget sih. Dan para bintang tamu kita pada malam hari ini di Ting Ting Kul Suyu, dia mempunyai kisah nyata yang benar-benar belum pernah orang dialami. Belum. Kisah nyata seperti apakah atau mengerikan atau menyeramkan? Kita tanya. Serem bukan ketawa, serem. Just Mes, kasih tahu dong. Kamu jangan ngeledek ya. Jangan ngeledek ya. Orang tua kok diledek. Ini Kita Mas, tanya-tanya dulu. nih. Kisah nyata apa yang nanti akan diceritakan? Iya. Itu lucu. Terlalu lucu ya Allah. Biarin. Biarin aja. Ntar dia jatuh jadi kisah misteri jadinya. Pertama, kita nanya kepada Siti Badriah. Ada cerita pengalaman misterius. Kalau aku waktu itu pernah syuting film horor, terus aku lagi duduk habis makan gitu, tiba-tiba ada salah satu kru nyariin Joe Richard. Aku main sama Joe Richard kan. Joe Richard mana Joe Richard? Nah aku ngeliat Joe Richard itu masuk ke kamar sebelah aku. Ini kamar gitu. Jadi aku lihat Joe Richard tuh masuk ke kamar gitu. Terus Joe Richard mana Joe Richard? Ya, aku bilang tuh di kamar gitu. Ternyata pas dia lihat ke kamar sama krunya nggak ada. Dan ternyata Joe Richard tuh ada di atas gitu. Dan begitu serem nggak? Serem nih. Ya, aku nggak. Itu serem, tapi ini lebih menyeramkan. Nah, kalau untuk Kak Andi Arsy sendiri punya pengalaman yang nyeremin nggak? Ada. Jadi waktu kecil, Usia berapa waktu itu? usianya Dia nggak ingat Mas, masih kecil. enggak, pas masuk SD sih. Di rumah, Jadi di orang kurang lain? lebih umurnya 6 atau 7 tahun. Jadi waktu itu setiap jam 2 malam, awalnya tadi aku pikir ini suara apa gitu. Aku takut banget. Dih, Buang mas. Dapat. Tapi ini terus. jadi kan di belakang rumah itu ada pohon gede. Ada pohon gede. Bapak kan dosen pertanian jadi suka pohon-pepohonan gitu. Pohon itu akhirnya dipotong, ditebang kan dan rumah lagi dibangun. Jadi setiap rumah itu pasti ada penghuninya ya. Pasti. Dan kita harus percaya bahwa makhluk halus itu ada. Betul. Tapi setiap jam 2 pagi, 2 subuh itu saya selalu terbangun dan dengerin orang nyanyi. Jadi itu sampai karena setiap hari denger kayak gitu sampai hafal nyanyinya. Nyanyinya tuh kayak gini. Ih, merinding. Toy. Bener. Dan tadinya tuh aku pikir siapa gitu yang nyanyi. Aku turun ke bawah tangga, aku sampai hafal terus aku dari lantai 2 di kamar, aku turun.
nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Nah suatu ketika pada saat itu aku pergi ke kamarnya kakak, ada kakak perempuan. Aku tuh rambutnya panjang, terus aku tidur di situ. Pas bangun sebelum jam 2 lagi besoknya, aku lihat kakakku tuh ada yang ngelus, perempuan. Dia elus rambutnya kakakku. Ya kayak gitu. Sampai sekarang kalau pulang ke rumah ke sana itu biasa dengar. Setiap jam 2 pasti itu teng. Jam 2 teng pasti bunyi. Ini tadi ada suara nyanyi kayak gitu loh. Enggak, udah enggak ada jadwal Ada, ayam. bener. Ada suara waktu dia cerita ada suara. Ribet, enggak ada. Ah, enggak ada dari mana suara-suara. Coba kalau Diki, silakan Diki. Iya. Ada Saya nggak? dulu pernah pulang syuting waktu itu, syuting kita tuh sama Lado. Udah. Saya pulang syuting waktu itu lewat kuburan. Daerah Kemanggisan Pulau. Itu malam sekitar jam 1:30. Saya lagi jalan. Gue tahu Ini beneran. ceritanya ini beneran nih. Beneran, ini beneran. Ini ngelawak Enggak, beneran. ini beneran, ini beneran. Saya Beneran tahu maksudku. ceritanya, Mas. Habis pulang syuting sama saya dia. Jam 1:30 saya baru sampai rumah, naik motor gitu kan. Lewat pekuburan, baru ada yang meninggal, baru dikabarin saya, tetangga saya ada yang meninggal. Yang meninggal tuh nenek-nenek. Jadi tuh nenek-nenek, namanya ada tapi gue gak mau sebutin. Itu dia terkenal nenek-nenek yang rambutnya panjang banget. Sampai meninggal pun tuh rambutnya masih tebal, panjang, dan dia gak mau dipotong. Jadi pas gue 1:30, kira-kira sampai di pinggir jalan itu, sebelahnya ini udah pemakaman semua. Nah kuburannya dia pas banget ada di sini. Jadi sebelum kuburannya dia, itu ada jalanan rusak. Pas banget di depan kuburannya itu ada jalanan rusak. Gue juga dari situ ya, jalan pelan-pelan, itu malam 1:30. Nah tiba-tiba nih bulu kuduk udah merinding. Tiba-tiba dari kanan tuh ada suara kayak dia lagi pelan banget, gue lagi pelan banget. Lama-lama kenceng. Motor gue mati. Digas nggak jalan. Tiba-tiba gue liat dari balik pohon ada yang nunjukin. Mas, belum masuk gigi. Ya udah Mas, langsung aja Mas kesimpulan Mas untuk hari ini Mas. Oh, ditungguin. Horornya di mana? Belum masuk gigi. Ya udah Baik. Mas. Semua yang tadi ceritakan Mas Andisa Arsel dan Mas Siti Siti Badia dan Mas Diki itu hanya kisah nyata yang tidak semua orang alami dan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya, kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu. Terima kasih buat semuanya yang udah menyaksikan Titik Cool Show hari ini. Terima kasih teman-teman yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Terima kasih untuk Andi Arsyil, sukses selalu. Sibat juga sukses selalu. Terima kasih banyak. Diki juga sukses. Dan teman-teman yang di sini juga sukses selalu. Javadut juga terima kasih banyak. Pokoknya jangan lupa saksikan terus Ting Ting Cool Show pastinya hanya di MNC.